Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hidayani, Standbook A1N1 249, kelas A, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sejarah Afrika. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu kolonialisme dan imperialisme Barat di Afrika. Pertama, pengertian tentang kolonialisme. Kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lainnya, tetapi masih tetap berhubungan baik dengan negara asalnya tersebut. Sedangkan pengertian imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Di sini saya akan menyebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya kolonialisme dan imperialisme. Pertama, faktor kekuasaan, faktor ekonomi dan kekayaan, faktor ideologi atau agama, dan faktor militer. Berikut adalah penjajahan Spanyol dan Portugal di Afrika. Pertama, Afrika di bawah Spanyol. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, Portugal mempunyai hak untuk menguasai seluruh wilayah Afrika, akan tetapi Spanyol juga memperoleh daerah kolonial di benua Afrika. Berikutnya, kolonial tersebut juga digunakan sebagai base rute perdagangan antara Eropa dengan kolonial Spanyol lainnya di benua Afrika dan Amerika. Berikut, kedua, Afrika di bawah Portugal. Portugal merupakan salah satu negara perintis eksplorasi benua Afrika, dan yang patut diketahui bahwa Portugal merupakan negara Eropa yang paling lama menjajah di Eropa, yaitu selama 5 abad Portugal berhasil menanamkan pengaruh-pengaruh di daerah kolonial di Afrika. Salah satunya Portugal mampu menguasai rute perdagangan budak dan emas di Afrika. Berikutnya adalah penjajahan bangsa Prancis di Afrika. Penjajahan bangsa Prancis di Afrika membutuhkan waktu beberapa tahun, yaitu pada awal 1830-an di Afrika Utara dan berkembang di Afrika Tengah pada awal 1900-an. Sejumlah wilayah dimulai sebagai kolonial militer yang dikuasai oleh angkatan bersenjata Prancis. Prancis terus-menerus ikut campur tangan dalam urusan mata pelajaran mereka di Afrika. Hal penting dari pemerintahan kolonial Prancis adalah perbedaan antara warga negara dan kaula. Sedangkan kaula tidak memiliki hak politik, tapi mereka memiliki hak berbagai kewajiban seperti Portugal di negara Prancis. Berikut adalah penjajahan Jerman di Afrika. Penjajahan Jerman di Afrika hanya berlangsung pada tahun 1884 sampai 1914. Jajahan Jerman di Afrika termaksud Togo, Kamerun di Afrika Barat dan Afrika Dayak. Berikut adalah konflik-konflik yang menyebabkan berkembang di Afrika, yaitu krisis Ethiopia, krisis Farhoda, krisis Maroko. Berikutnya yaitu tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah Perang Dunia Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 1 November 1841. Sedangkan perang kedua yaitu merupakan medan perang antara Italia Jerman melawan Inggris dan beberapa negara pendukungnya atau sekutu. Pada tahun 1940, pasukan Italia menginvasi Mesir atau Afrika, tetapi pasukan Inggris berhasil mengalahkannya. Berikutnya yaitu tentang politik apartheid. Pertama, politik apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1948 sampai 1994. Apartheid merupakan
kebijakan politik yang membedakan penduduk berdasarkan warna kulit dan ras. Kebijakan ini dimulai oleh orang kulit putih di Afrika Selatan pada abad ke-20 di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu merupakan benteng terakhir imperialisme pemerintah minoritas kulit putih di Afrika. Pemberlakuan politik apartheid di Afrika Selatan membatasi keikutsertaan warga kulit hitam dalam politik negara tersebut. Dengan meresponnya meskipun usaha oposisi terus dilakukan, tetapi pemerintah meresponnya dengan semakin membatasi hak kulit hitam. Berikutnya bagian B, yaitu tentang sejarah politik apartheid. Di sini kita akan membahas tentang sejarah politik apartheid yang ada di negara Afrika. Yaitu pertama, Afrika Selatan merupakan negara yang akan kaya berlian, emas. Kekayaan ini menyebabkan Afrika Selatan tidak lupa tentang politik apartheid. Afrika Selatan merupakan negara yang akan kaya berlian dan emas. Kekayaan ini menyebabkan Afrika Selatan tidak luput dari imperialisme negara-negara Barat. Pada tahun 1870, Inggris mulai mengeksplorasikan kekayaan di wilayah tersebut. Imperialisme Inggris baru berakhir pada tahun 1910. Antara tahun 1910 sampai 1948, orang-orang kulit putih di Afrika Selatan memulai kebijakan pemisahan ras dan warna kulit ini, yaitu pada tahun 1910 sampai 1948. Masa dikenal sebagai maksudnya segregation era ini merupakan cikal bakal dari politik apartheid. Berikutnya akhir politik apartheid. Nelson Rolihlahla Mandela pada tahun 1918 sampai 2013, setelah bebas dari penjara, kembali aktif memimpin partai ANC yang berkampanye untuk kemerdekaan hak-hak sipil penduduk kulit hitam. Usahanya bersama dengan de Klerk membuat kaum kulit hitam dan kaum kulit putih dapat mengupayakan perubahan bersama kepada warga berkulit putih dan warga berkulit gelap atau berkulit hitam. Dan pada tahun 1992, de Klerk mengadakan referendum yang dikhususkan untuk kaum kulit putih. Di sini yang maksudnya di sini yang termaksud buat kaum kulit putih, bukan kaum kulit gelap atau hitam. Dalam referendum tersebut, ia menanyakan kepada mereka atau kepada kaum kulit putih menanyakan kepada
mereka yang berkulit putih atau kaum kulit putih apakah ingin mempertahankan politik apartheid atau mengakhirinya. Di sini dua per tiga pemilih setuju untuk mengakhiri certain politik apartheid yang ada pada kaum kulit putih ini. Akhirnya politik apartheid dibubarkan dari pembubaran politik tersebut oleh Nelson Mandela. Di sini pemerintah mengusahakan agar kaum kulit putih tersebut tidak lagi mengikuti tidak lagi mengikuti politik apartheid yang ada pada negaranya tersebut. Tadi kan melanjut perubahan politik tersebut oleh Nelson Mandela. Terus Nelson Mandela terpilihnya menjadi presiden kulit hitam pertama kali di Afrika Selatan. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika. Pertama, gerakan kemerdekaan Mesir. Yaitu kita akan membahas pertama yaitu tentang awal sejarah Mesir. Mesir adalah negara tertua di dunia, yaitu sejak runtuhnya Raja Fir'aun. Sebagai negara tertua, tentunya Mesir memiliki berbagai peninggalan benda-benda bersejarah yang melambangkan kebesaran negara Mesir pada saat itu, seperti piramida, Sphinx, obelisk serta bangunan-bangunan lainnya. Yang perlu kita ketahui bahwa dari zaman ke zaman kota negara Mesir tersebut berbenah dengan berbagai bidangnya. Seperti agama negara Mesir juga dikenal sebagai negara Islam yang kuat. Selain negara ini dikenal sebagai negara Islam yang terkuat. Salah satunya yang dapat menunjukkan kebesaran Islam di Mesir. Kebesaran Islam di Mesir adalah adanya universitas yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Universitas Pembukaan Terusan Suez. Gagasan mengenai Terusan Suez sebenarnya telah ada pada Cleopatra sampai Napoleon Bonaparte. Tetapi sampai saat ini belum dapat terrealisasi. Adapun tujuan dari dibukanya Terusan Suez adalah untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah demi lancarnya pelayaran. Berikutnya, Mesir pada masa Perang Dunia Kedua. Mesir pada masa Perang Dunia Kedua masih diselimuti oleh awan kelam, yaitu tentang perebutan kekuasaan di Mesir antara Prancis, Inggris, dan Mesir sendiri. Perebutan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari adanya Terusan Suez. Perebutan tersebut juga tidak dapat dilepas dari adanya Terusan Suez yang menjadi bahan rebutan utama untuk letaknya yang sangat strategis tersebut. Berikut gerakan kemerdekaan Tunisia. Tunisia merupakan sebuah negara. Gerakan kemerdekaan Tunisia. Tunisia di sini merupakan sebuah negara di Afrika bagian utara.
sebuah negara yang ada di Afrika bagian utara. Tunisia juga merupakan sebuah negara protektorat Prancis yang selalu ingin merdeka penuh. Seperti kita ketahui bahwa negara protektorat adalah sebuah negara yang diberikan status dominion oleh negara induk. Dengan keadaan demikian, tentunya rakyat Tunisia atau tentunya rakyat yang ada pada negara Tunisia ingin mendapatkan sebuah kemerdekaan yang penuh. Di sini mereka tidak ingin kemerdekaan sementara. Mereka di sini menginginkan negara Tunisia di sini menginginkan kemerdekaan penuh pada negara Tunisia itu. Berikutnya gerakan kemerdekaan Maroko. Maroko merupakan sebuah bangsa di Afrika yang ada pada abad ke-5, menjadi provinsi dari bangsa Romawi. Penduduk asli Maroko adalah Barbar. Sedangkan bentuk negara Maroko adalah kekaisaran seperti bangsa Afrika lainnya. Maroko juga merupakan negara protektorat dari Prancis. Selain dijajah Prancis, Maroko juga pernah dijajah oleh Spanyol. Ini terdapat tokoh perlawanan melawan Spanyol yang sangat terkenal, yaitu Amir Abdul Karim, pahlawan Rif yang sangat terkenal. Akan tetapi akhirnya Abdul Karim berhasil dilumpuhkan oleh Spanyol yang bekerja sama dengan Prancis. Gerakan berikutnya bagian D, gerakan kemerdekaan gerakan kemerdekaan Sudan. Pada abad 14 terdapat dua kerajaan di Sudan, yaitu Makura dan Alwa. Pengaruh budaya Islam Mesir begitu kuat di Sudan sebelum datangnya Inggris. Setelah datang Inggris, ternyata membuat Sudan daerah rebutan Inggris dan Mesir karena memang letaknya yang strategis. Pada saat itu diadakan plebiscite atau jajak pendapat yang hasilnya rakyat sudah menghendaki kemerdekaan. Dan pada 1 Januari 1956 Sudan mendapatkan kemerdekaan penuh. Akan tetapi walaupun sudah merdeka penuh, tetap tidak bisa meredakan suasana panas di Sudan karena masih terdapat pertikaian antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Berikutnya bagian E, gerakan kemerdekaan Aljazair. Di sini Aljazair merupakan sebuah daerah dengan penduduk orang Barbar. Namun kemudian ditaklukkan oleh orang Barbarossa dari Turki, dan mulai saat ini dikuasai oleh orang Turki. Kemudian setelah itu datanglah bangsa Prancis yang berhasil menguasai Aljabar dan menjadikan Aljazair sebagai bagian dari Prancis. Berikutnya, gerakan kemerdekaan Ghana. Pada tahun 1471 tentara Portugis datang ke Pantai Emas di Ghana. Dinamakan Pantai Emas karena memang daerahnya kaya akan emas. Selain itu, daerah itu juga penghasil budak belian orang Nergo yang akan dikirim ke Amerika Tengah. Dan akhirnya melalui perundingan pada tanggal 6 Maret 1957 kemerdekaan Ghana diproklamirkan dengan Perdana Menteri Dr. Kwame Nkrumah. Berikutnya bagian G,
Gerakan Kemerdekaan Kongo. Kongo merupakan sebuah negara jajahan Belgia dengan nama Belgia Kongo. Eksplorasi Kongo tidak bisa dilepas dari dua tokoh penting, yaitu Henry Morton Stanley sebagai peneliti. Karena dari hasil penelitiannya, maka keadaan Kongo dengan segala kelebihannya dapat terungkap. Bahkan dalam temuannya, H.M. Stanley juga menemukan dinamit yang sebelumnya belum terkenal. Karena itulah rakyat Kongo menjuluki Stanley sebagai Buela Matari atau penghancur padas. Bagian H, terakhir, perjuangan kemerdekaan Libya. Di sini Libya merupakan daerah yang strategis sehingga jadi incaran negara-negara lain untuk menguasainya. Ini dapat dilihat dari sejarah Libya dari abad kedua sampai abad ke-19 yang sering berganti yang menguasainya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.